Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya Toto Kuryanto. Pada video kali ini kita akan mendiskusikan kembali tentang Pancasila. Untuk itu kita lihat slide yang akan kita bawakan sebagai eh, pedoman atau panduan. Pada kali ini kita ingin mendiskusikan tentang Pancasila dan hakikat serta fungsi. Kita akan membagi tiga pada pertemuan kali ini tentang hakikat dan fungsi. Pertama ada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah atau pandangan hidup, way of life. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sumber hukum atau sumber dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh tentang Pancasila sebagai ideologi dan falsafah pandangan hidup, kita lihat pengertian umum dari ideologi berawal atau berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau cita-cita, dan logos artinya ilmu. Dalam istilah sehari-hari, kata idea berarti cita-cita yang harus dicapai atau sebuah tujuan. Sebagaimanapun dalam sebuah sistem organisasi harus memiliki frame yang sama, dan frame itu adalah tujuan atau cita-cita sebagai dasar pandangan. Ideologi dalam bahasa lain adalah sekumpulan gagasan, ide, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Artinya ada sistematika yang runut. Kenapa kemudian Pancasila dikatakan sebagai ideologi? Dia bukan berasal dari lahir dari pikiran individu atau kelompok, tapi merupakan materi atau material asli atau material asal yang sudah ada dan hidup di masyarakat Indonesia. Apakah itu bentuknya adalah adat istiadat, kebudayaan, nilai religi, dan pandangan-pandangan hidup lain yang menjadi satu, yaitu Pancasila. Unsur-unsur ini, unsur-unsur dasar, nilai-nilai asli ini oleh para pendiri bangsa kemudian diambil intisarinya, kemudian dirumuskan menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara kita, Indonesia. Jadi sudah kita lalui pada pertemuan sebelumnya, bagaimana Mr. Supomo, Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno yang mewakili berbagai macam komponen pada sidang-sidang BPUPKI yang merupakan cikal bakalnya dari pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Tapi mereka diberikan PR untuk membuat dulu fondasi bangsa itu. Jadi di sini udah terlihat bahwa racikan-racikan itu kemudian dirumuskan menjadi sila-sila dalam Pancasila sebagaimana kita ketahui saat ini. Perjalanannya cukup panjang ya. Pada kulminasinya itu dilakukan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian apa? Pancasila sebagai ideologi bangsa dikatakan demikian karena nyata-nyata ini merupakan saripati atau mengakar
nilai-nilai itu hidup dari bangsa kita sendiri, bukan bangsa lain. Dengan lain kata bahwa Pancasila bukan merupakan ciptaan orang per orang, kelompok, dan lain sebagainya. Tetapi memang nilai-nilai yang hidup dalam pribadi masyarakat sebagai satu kesatuan. Dan kemudian sebagai ideologi Pancasila ini harus menjadi rel hidup, way of life, bertahan hidup seluruh komponen bangsa. Karena memang inilah Saripati itu yang menjadikan citra kita sebagai bangsa Indonesia. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya setiap warga negara berkewajiban untuk tahu itu dengan cara mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan dalam segala bidang kehidupan. Kedua apa? Setelah Pancasila di hakikat Pancasila sebagai ideologi dan falsafah, kita pandang Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat di alinea keempat di sana ada kata-kata berdasarkan. Kemudian di situ muncul Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kemudian Pancasila menjadi stat fundamental norm, menjadi nilai dasar, ya. Jadi acuan dalam bernegara. Artinya apa? Artinya Pancasila harus dijadikan dasar, harus dijadikan jiwa dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu bidang politik, itu tidak boleh lepas dari fondasi kita bersama, yaitu Pancasila, termasuk pertahanan keamanan, kemudian kemasyarakatan, sosial, dalam membuat dan membangun sebuah kebudayaan, kemudian dalam keagamaan. Loh, kok kemudian keagamaan apa kaitan dengan Pancasila? Disitulah kemudian masuk Pancasila ini sebagai nilai-nilai yang menyatukan, toleransi, saling menghargai, adanya kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam posisi keagamaan ada toleransi, tidak memaksakan kehendak dan kebenaran individu yang merupakan ranah kamar privasi. Boleh benar, tapi untuk pribadi dan tidak dipaksakan. Sehingga disitulah fungsi keikaan dari Pancasila. Maaf. Ada pertanyaan, apakah ideologi Pancasila ini sifatnya ideologi yang terbuka? Bagaimana dengan ideologi tertutup? Ideologi tertutup itu adalah ideologi yang diciptakan, yang tidak orisinil, imitasi. Tetapi ideologi terbuka adalah ideologi yang diambil dari nilai-nilai yang sudah berkembang pada negara atau masyarakat itu. Dan itulah Pancasila. Oleh karenanya Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka. Di samping itu, dia akan menjadi landasan nilai pada proses bermasyarakat dan bernegara. Tentu tiap zaman itu ada pergeseran budaya, dan itulah kemudian Pancasila menggait bagaimana tidak keluar dari akar budaya bangsa kita sendiri yang asli. Nah, di sini kalau
kita ambil secara simpel, ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dipaksakan, ideologi dari khazanah budaya rohani masyarakat sendiri, jadi karakter kepribadian. Persoalannya adalah ideologi terbuka tidak operasional sifatnya. Kenapa tidak operasional, tidak teknis? Karena dia menjadi nilai yang uh, awal, nilai yang universal. Seandainya ini diperinci secara spesifik, dia tidak kontekstual dengan kondisi perkembangan masyarakat yang secara sunatullah tentu akan terus berkembang. Nah, ini juga diungkapkan oleh Suseno sebagaimana dikutip oleh Kailan dalam bukunya. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila sebagai sumber hukum dasar bangsa Indonesia. Nah, ini tercantum di dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 1 ayat 3 menyebut bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya akan mendasari. Sehingga dalam proses bernegara, pemerintah dalam menetapkan kebijakan tidak boleh lepas dari nilai-nilai itu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial, nilai persatuan, nilai musyawarah. Itu dalam proses formil maupun material. Artinya secara konten maupun secara prosedural. Nah, mendasari sumber hukum dasar sebagai sumber hukum dasar. Apa hukum-hukum itu? Nah, ini semuanya terjiwai oleh sila-sila dalam Pancasila. Undang-undang dasar, ketetapan MPR, tidak boleh bertentangan, kemudian undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang ya. Dalam kondisi mendesak darurat, undang-undang yang belum dibahas secara tuntas, belum ditetapkan, belum dibahas dengan DPR, itu boleh dijalankan perpu dalam kondisi genting atau memaksa. Kemudian PP atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten, dan lain-lain. Lain-lain itu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, kementerian, kemudian badan-badan, lembaga-lembaga, komisi atau setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau atas perintah undang-undang pemerintah, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atas perintah undang-undang seperti KPK, kemudian KPU dan lain sebagainya. Itu sifatnya mengikat. Tentang siapa yang terikat, yang terdependen, tentu adalah dalam liput yang tercantum di dalam konten peraturan itu. Kemudian DPRD provinsi, keputusan DPRD, kemudian gubernur, kemudian DPRD kabupaten, bupati, wali kota, hingga ke kepala desa. Karena di sana pun ada politik anggaran, ada politik pengawasan, ada politik pembuatan peraturan. Tentu semuanya harus memiliki landasan hukum yang kuat, legitimit, dan itu semuanya harus melandasi dari nilai-nilai luhur Pancasila. Demikian saudara-saudara sekalian tentang gambaran
hakikat dan fungsi Pancasila pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berdiskusi pada kesempatan dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.